Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasil haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrih wa miqdaril azim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para pengurus PCNO Kota Malang, Ustadz Mahmudi, para pengurus Yayasan Masjid Fatahillah, da Pak Mustarom Alwi, niki konco kula. Jadi saya tirodik ya. Saya dulu ketika kuliah niku manggene teng Langgar kalian Ustadz Mustarom Alwi ini. Sak Langgar, nggih sak Bantal ya. Di sana saksien panjenenganipun Ustadz Mustarom ini sudah kita sudah ngelola namanya TPQ. Jadi ada pendidikan lari alit ngoten niku kita ajari sampai saya. Alhamdulillah yang baik pun sakmake di dados ketua yayasan Masjid Fatahillah. Alhamdulillah, selamat Pak Tarom. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus yayasan, pengurus takmir ingkang dalem hormati, undangan sedaya ingkang boten saged dalam sebut asmane setunggal-setunggal ingkang dalem hormati. Wonten dalu menika malam hari ini kita sama-sama memperingati ini pas tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Kita memperingati sosok manusia yang luar biasa. Kanjeng Nabi Muhammad niku priyantun yang luar biasa. Ngendikane wonten kitab Zubat, Muhammadun basyarun tapi la kal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Kanjeng Nabi. Jadi kanjeng Nabi itu ya, Muhammad ya manusia, tapi tidak seperti manusia-manusia yang lain. Sama manusia nih kados kita piyambak, kados kita ya dahan, nggih minum, nggih sare, nggih sakit, nggih. Tapi kanjeng Nabi itu bukan seperti manusia biasa. Kados dene niki hajarun, batu di antara yakut. Bal huwa kal yaquti bainal hajari. Yakut niku nggih permata, nggih batu. Nggih batu sami mawon. Kados watu-watu biasanipun. Tetapi kalau batu itu permata, regine jauh lebih mahal daripada batu biasa. Mungkin watu biasa sak truk, nah, niku kawon kali regane yakut yang hanya mungkin 2 atau 5 gram. Ini kan mila mugi-mugi kita di dalam memperingati mangke kita saged syafaatipun pikantuk syafaat saring Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ting syafaatul utsma. Di sana nanti tidak ada pertolongan yang luar biasa kecuali pertolongan Allah melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, kebesaran Kanjeng Nabi itu tidak hanya diakui oleh orang-orang muslim, orang-orang non-muslim juga mengakui. Kalau di kitab yang pengakuan orang muslim ya,
ada buku Nasaih, ada mungkin Nasaihul Ibad sing aran Ibnu Hajar Al Asqalani piyambakipun yang ngarang kitab Bulughul Maram, juga yang mensyarahi hadis Bukhari yang namanya Fathul Bari. Di sana beliau menjelaskan bahwa keutamaan Muhammad itu luar biasa. Allah niku memuliakan Kanjeng Nabi. Banyak. Kalau nyebutakan setunggal mawon lah. Napa Allah memuliakan Kanjeng Nabi dengan apa? Dengan pemberian. Bil atok. Kanjeng Nabi niku mboten nyuwun sampun diparingi kali Gusti Allah. Nek kita nyuwun, nek Kanjeng Nabi tanpa nyuwun sampun diparingi kali Gusti Allah. Contohnya wonten Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainaka kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainaka al kautsar. Muhammad, aku telah beri kepada kamu al kautsar. Nek kita jelasakan biasanya telogo kausar. Besok orang yang mau masuk surga minum tenaga kausar itu tidak akan haus selamanya. Itu diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi tanpa permohonan dari Kanjeng Nabi. Ini olehnya menghormati Allah dumateng Kanjeng Nabi. Luar biasa. Nih, niki mohon setunggal mohon. Nek kalih mohon kalih. Nomor kalih niku asma. Kanjeng Nabi niku asmane wis luar biasa. Namanya niku Muhammad, orang yang terpuji. Namanya saja sudah Muhammad, orang yang terpuji. Mila panjenenganipun nggih termasuk orang yang terpuji. Namanya saja sudah Muhammad. Ini kehormatan oleh Allah. Oleh karena itu kita memperingati kelahiran Kanjeng Nabi nggih mboten salah. Nggih mboten salah. Wong kadang-kadang kita wonten niki memperingati kelahiran. Oh, kelahirannya contohnya kelahiran apa teng mriki? Kelahirannya Pancasila ya dihormati. Ada peringatan. Mosok Kanjeng Nabi mboten. Kira-kira utama pundi kan? Yang jelas utama Kanjeng Nabi. Utama Kanjeng Nabi. Jadi kita kadang-kadang wonten sing tanglet. Apa Kanjeng Nabi mbiyen ku yo memperingati ulang tahun? Nggih. Nabi juga memperingati ulang tahunipun. Kanjeng Nabi pernah disuni pirsa ketika beliau itu puasa di hari Senin. Ditangkleti. Kenapa Anda kok puasa di hari Senin ya Muhammad? Napa jawabe Kanjeng Nabi? Karena hari Senin itu saya hari di mana saya dilahirkan. Jadi Nabi niku nek nyukuri kelahirane kanthi siam. Maka kita sedaya kadang nek padha poso Senin niku nggih ngormati kelahirane Kanjeng Nabi. Luar biasa. Nek maulid ngeten iki kanthi maulid ngene. Maulid kan maca napa? Sing diwaos napa niku? Mau selawat. Mboten nonton wong peringatan maulid mboten mau selawat. Dan mestine peringatan maulid itu apa? Hanya bulan maulid tok? Saya kira tidak. Peringatan maulid itu. Nek jenengan teng Jakarta. Di Jakarta itu hampir setiap maulid lihat ya Minggu atau Jumat itu ada setiap hari ada maulid. Dalam gadah konco ting mriku bolak-balik teng langgar kono maulid terus maulid. Memperingati lahirnya Kanjeng Nabi. Tujuannya apa? Untuk menyemangati kita itu akan perjuangannya Kanjeng Nabi. Mensori teladani perilakunya Kanjeng Nabi. Itu selalu diungkapkan. Di samping itu ketika kita niku memperingati maulid mesti ana maca sholawat. Loh, sholawat ini luar biasa loh Bu.
Sholawat niki luar biasa. Sholawat itu satu-satunya perintah. Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang beriman maca selawat kon. Nggone Kanjeng Nabi lan maca salam. Maka nek saya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku perintah Allah dumateng manusa kabeh. Tapi Allah perintah niku Allah nglampahi. Ayat sedherek pun innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah maca selawat, malaikat maca selawat dumateng Kanjeng Nabi. Terus Allah perintah, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Perintah salam. Jadi mungkin satu-satunya itu syariat yang Allah memerintahkan tapi Allah nglampahi. Ini namung sholat. Mila saking menika nek saged, Ibu nggih, saged Bu. Nek saged jenengan mau sholawat lah. Kula niku nate diijazahi guru kula nggih, jenengan mau niki. Mboten kathah kok, maose sedina ping 1000. Dan niku mboten dawa. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad niku ping 1000. Insyaallah niki delengan kita purun maos niku ping 1000. Insyaallah badhe digampilaken kalih Gusti Allah. Urusane dunya digampilno, urusane akhirat digampilno, rezekine digampangno kalih Gusti Allah. Niku selawat. Ibu Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Bang Sudi. Jadi Kanjeng Nabi itu orang besar. Kanjeng Nabi itu orang yang top. Yang tadi dalam atau yang menghormati itu oleh yang menurut Kanjeng Nabi bukan hanya umat-umat Islam. Ada umat-umat di luar Islam mengagungi keutamaannya, ketokohannya Kanjeng Nabi. Niki anten seorang niki orang tokoh namanya Michael Hart. Michael Hart niku sarjana, tiangnya niku tiang Yahudi, bangsane bangsa Amerika. Beliau itu ngarang suatu buku yang meranking 100 tokoh dunia. 100 tokoh dunia di ranking. Nah, hasil ringkian beliau dengan penelitian sejarah. Ini yang nomor 1 adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh nek kita umat Islam mungkin nokohkan beliau mungkin wajar. Tapi ini orangnya orang bukan Islam dan secara objektif. Dengan argumentasi. Oleh karena itu berbahagialah kita sebagai umat Islam itu punya Nabi yang agung, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sejarah kan mengani Nabi itu bisa luar biasa ditokohkan karena Nabi itu dados Nabi ini pinten tahun Bu? Nabi itu menyampaikan risalah niku pinten tahun? Betul paham? Nabi itu menyampaikan risalah hanya 23 tahun lebih sedikit. Mboten dangu. 23 tahun. Indonesia merdeka pun pinten tahun? 77. Lama Indonesia merdeka itu. Nabi menyampaikan risalah cuma 23 tahun. Dalam waktu yang relatif singkat itu Nabi punya hasil yang luar biasa. Hasilnya luar biasa. Satu, hasilnya niku merubah keyakinan
merubah iktikad keyakinan iktikate wong Arab siyen niku sedhereng Kanjeng Nabi wonten nyembah banyak Tuhan. Menyembah banyak berhala wonten Lata, Uzza, Manata niku ngoten niku. Duka sing kathah kok telu-telu. Di teng Arab iki tiga. Sing kanca nggih ana niku tiga nggih kan. Wonten Trimurti teluan niki mriku tiga. Ini saged dirubah kalau Kanjeng Nabi menjadi monoteisme, satu Tuhan menika Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jelas kalau merubah macam ini berarti Kanjeng Nabi piyambak nggih seken kokoh di dalam memegang aturan memegang keyakinan Allah itu satu. Dan itu didakwahkan kepada masyarakat Arab ketika itu. Didakwahkan pada masyarakat Arab. Ya, yang tadinya mulai dari sembunyi-sembunyi, terang-terangan macam itu. Ketika didakwahkan itu, kemudian orang-orang Arab sudah istilahnya jengkel, kesel ya. Karena Kanjeng Nabi mboten iso diluk. Keyakinannya niku kenceng, nek saged jenengan nggih lah punya keyakinan sing kenceng memegang agama. Nek saya yakin masyarakat mriki ngoten soalnya zaman siyen kula tesih masih muda itu banyak itu. Dulu orang dikasih gula, dikasih sepatu, dikasih pakaian seragam terus diajak ibadah di orang lain sudah mau cek murai agama itu padha karo regane gula sekilo. Kanjeng Nabi sian boten. Jadi ketika sian Nabi itu sulit diluk, sulit dihalang-halangi oleh masyarakat Quraisy, sampai masyarakat Quraisy niku sowan menghadap kepada Kanjeng Nabi. Muhammad, apa sih maumu mendakwahkan agama baru ini? Kalau kamu ingin raja, jadi raja, sudahlah kami semuanya kabilah-kabilah akan menyerahkan kerajaan kepada Anda. Saya mau jadi dipimpin oleh Anda. Kalau yang mau sampean itu ingin istri yang cantik, saya cantikan. Gadis yang paling cantik di Arab saya berikan kepada Anda. Kalau yang kamu mau itu harta, saya akan mengumpulkan hartanya orang Arab, saya berikan kepada Anda. Jadi Kanjeng Nabi, kira-kira nek jenengan kita ditawani ngoten niku kita iman kita yo napa? Dakwah di tahun kon leren kira gelem mboten. Nek Kanjeng Nabi mboten kersa. Karena sinawani pamane ngeten. Ngendikan ya ammah. Paman kula paman. Misalnya Abu Thalib namani, paman lawadhu syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka ma ana minhu ma taraktu. Di sini ada dalam hadisnya hatta yudhirullahu au ahlaka fi. Paman, seandainya wong sedaya niku lho maringi srengenge matahari taruh di tangan kanan saya, bulan ditaruh di tangan kiri saya, dan saya disuruh berhenti berdakwah menyampaikan syariat Islam ini ma'ana minhu, sehingga ini saya hancur di dalamnya itu, ma taraktuhu, saya tidak akan mau meninggalkannya. Ini luar biasa. Akhirnya Damri itu menyerah. Terus akhirnya nonton surat kuliah itu, la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum lakum dinukum waliyadi. Ini Kanjeng Nabi. Ya kalau gitu agamamu agamaku, masing-masing beragama. Antum ini, saya ini, nggak apa-apa, nggak usah saling
mengganggu. Itu ke sana. Maka dakwanya terus, dakwah Kanjeng Nabi niku terus. Niki satu, Bu. Satu yaitu berhasil dalam ini. Dan buatan waktu sekarang. Yang lucu lagi Kanjeng Nabi niku Masya Allah. Nek dakwah luar biasa. Di dalam ketokan beliau, pribadi beliau itu luar biasa. Kados milone Al-Qur'an mengendikaken ngeten. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum fi Rasulillah, ada pada diri kalian, kita semua ini, kita punya uswatun pada diri Rasulullah. Itu ada uswatun hasanah, teladan yang baik bagi kita. Tapi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir, bagi orang-orang yang mengharapkan ridha Allah dan hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan banyak ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu pada Nabi tadi. Tadi satu, beliau berhasil merubah keyakinan yang dari politisme menjadi monoteisme. Dan niki Bu, nggih, ini saya kira juga diikuti oleh wali-wali. Jenengan pun nate pireng ceritane wali ya. Duat kita, dai dari Arab yang datang ke Indonesia. Niku kinten-kinten teng Indonesia dulu sudah ada orang beragama belum? Sudah kan? Sudah ada orang masyarakat Jawa, Indonesia sudah beragama. Kalau di Jawa sudah ada agama Hindu, ada agama Buddha. Mungkin yang di luar sana masih animisme, masih dinamisme. Ini dakwai oleh para wali. Dan dakwanya luar biasa, metodologinya itu yang luar biasa, sehingga keyakinan itu bisa menancap di masyarakat Indonesia yang luar biasa. Contoh dalam bidang nyontohaken, dulu yang digarap riyin oleh para wali itu ternyata tata cara merawat jenazah. Tata cara merawat jenazah. Sien sebelum Islam datang, tiyang niku nek pejah mboten didusi, mboten dikafani, langsung dipendem. Niki sien ngoten. Tapi ketika Islam datang, niku sing dilatih niku, nek ana wong mati didusi riyin, mantun didusi, dikafani, mantun dikafani, disolati, terus kemudian ditanam. Niku sak mangke sampun dadi budaya. Budayane wong Indonesia. Jenengan Bu, tiang walaupun nggak pernah sholat, nggak pernah zakat, nggak pernah poso, nek onten dulure pejah, sinten sing digoleki? Sing digoleki sinten? Pak Modin. Nggih. Niku Pak Modin lho, niku jasane ageng lho. Suruh merawat jenazah tadi sesuai dengan syariat Islam. Walaupun orang tadi belum nglakoni syariat secara total. Lho niki saya ngeten niki. Ini jadi bisa merubah budaya yang tadi ditanam gur dilukurno ngono ae, malih niki dikafani, disolati, didusi, dikafani, disolati, ditanam mujur ngalor madhep ngulon. Ini sakmangke dados budaya niku saya. Apalagi keyakinannya, Pak. Indonesia niku dijajah Londo pinten tahun? 350 tahun, 3,5 abad. Dijajah Jepang 3 tahun setengah. Kira-kira penjajah niku lan-lanan mau jajah tok mboten. Piyambakipun di samping jajah bawa misi agama.
di wong barat ya agamane niku agamane barat niku agama niku bawa misi itu bawa. Makanya nyun sewu ini katanya dulu di sini ada tokoh-tokoh agama yang pecah ini kan dikon salat tau harakiri mboten purun niku. Karena Jepang itu menyembahnya itu menyembah matahari. Banyak tentara-tentara dulu dibunuh karena disuruh menyembah tidak mau. Ngadap ngetan niku. Tangkel mau yang sepah-sepah yang di Jepang itu. Lu walaupun dijajah macam itu keyakinan yang ditanamkan oleh para wali itu buatan gesek. Ini luar biasa loh, luar biasa. Indonesia tetap orangnya mayoritas muslim. Ini mungkin kita bisa membandingkan mungkin dengan daerah-daerah yang lain lah. Dengan daerah negara-negara yang lain yang banyak ketika penjajahan itu habis. Dulu Filipina itu sama dengan Indonesia. Tapi entek ya. Ya hanya ditinggal sekarang di Mindanao itu yang banyak. Tapi Indonesia tetap mayoritas. Oleh karena itu perlu kita pertahankan. Ini ya. Kemudian niki pribadi Kanjeng Nabi. Didik mau nih kalau mboten kata-kata. Pribadi Kanjeng Nabi tiange sae. Dakwahnya luar biasa. Wonten Al-Qur'an ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kanjeng Nabi niku nek dawah kanthi bijaksana. Sudahlah, semua perilakunya bisa dijadikan toladan. Dalam maos kitab buku Rahiqil Maktum itu sing aran Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Ini orang India yang dia itu mengarang Sirah Nabawi, terus jadi juara pertama di Oki dan bukunya disebarluaskan di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Teng mriku wonten kisah, tapi ono tambah niku dari kisah mana tamanya. Nabi dulu ketika hijrah di Madinah, ini kali sahabat Abu Bakar. Kemudian beliau itu singgah di rumah orang namanya Ummu Ma'bad Al-Juhani. Orang namanya Ummu Ma'bad Al-Juhani. Ini rumahnya di padang pasir. Ternyata budaya orang Arab, belum Islam itu belum Islam. Ini hampir sama dengan budaya orang-orang Jawa. Orang-orang Indonesia lah. Nek kula ora wong Jawa, saya wong Jawa. Zaman sien nek tiang Jawa nggih. Ini ketika dulu itu saya masih ngalami di muka rumah kita itu dicawisi kendi pirsa nggih kendi. Ana kendi disaruh di tempat ngeten, disalur ngeten. Iku tenggone latar terus miki nggen kula soalnya ana kalene ditaruh di sini. Ini kalau ada orang lewat ngelak langsung ngombe. Nggih. Niku betul. Zaman sien gen kula saya masih ingat itu ada kelurahan itu ada pendopo kelurahan. Ini orang dulu itu kalau mau ke pasar, ini pasarannya kan hari-hari tertentu. Nah, ketika pasar itu dia alat transportasi ketika itu belum banyak, mereka jalan kaki. Jadi ketika dia itu pasarannya hari Selasa, ini malam Selasa pun datang dengan desa situ. Bermalamnya di mana? Mboten teng hotel. Bermalamnya di rumahnya Pak Lurah. Di Pak Lurah itu mboten menyiapkan, beliau itu menyiapkan kopi, menyiapkan puluran. Niku zaman saya ngoten kula iling niku. Saniki pun mboten nonton, soalnya sekarang kendaraan sudah banyak. Zaman saya. Ternyata di Saudi juga macam itu. Ini ketika itu Kanjeng Nabi mampir teng mriku,
Ya singgahlah karena tempat persinggahan umum. Terus ditemui kala umum makbat. Maaf Tuan, hari ini saya tidak bisa menyiapkan hidangan sebagaimana biasanya. Karena kebetulan kambing-kambing kami sedang digembalakan di padang pasir, tidak pulang. Ayahnya menggembala apa? Kambing. Itu ada satu kambing tapi kurus. Tidak mungkin diperah susunya. Terus Kanjeng bilang, mana itu? Coba hati. Bari bawa ke sini kambing itu. Dibawa betul. Terus disik-sik kalau Kanjeng Nabi punggungnya. Ini teteknya yang tadi enggak ada apa-apanya bisa berkembang banyak. Terus diperah karo Kanjeng Nabi. Diaturaken umum makbat, diaturaken sahabat itu sahabat Kanjeng Abu Bakar, terus yang ikut jamu itu. Nah, ketika ini terus begini, orang itu ngomong, makbat, wahai Tuan, kenapa kok tidak Tuan dulu yang meminum? Tidakkah yang bisa menghasilkan air tadi, susu tadi adalah Tuhan? Wong tadi ada susunya gak keluar. Tapi berkat Tuhan susu itu bisa keluar. Napa kan di Kanjeng Nabi? Luar biasa. Sakil kaum akhiruhum syurbatan. Wong sing bagi itu ngambilnya harus paling akhir. Luar biasa kan? Nek sakniki mboten. Nyun sewu lah, enggak tahu saya kalau di sini ana tesih wonten gawene bagi berkat nggih. Iku kira-kira sing bagi mek sik apa ngguri dhewe? Nek ngguri dhewe gak oleh. Milih di sik. Kanjeng Nabi sen mboten, nek wong sing bagi iku bagian ngguri dhewe. Niki pemimpin. Lu nek pemimpin gelem ngono itut karo Kanjeng Nabi, oh rakyate makmur, nek rakyate wis makmur lagi pemimpine. Nah. Mboten sakniki pemimpin sik fasilitas untuk pemimpin rakyate ngguri ya repot. Di rakyatnya makmur dulu baru ini pejabatnya ikut makmur. Kanjeng Nabi begitu macam itu. Itulah Kanjeng Nabi. Iso enggak gitu macam itu. Ini lagi, satu lagi lah. Harus dah. Kanjeng Nabi itu tidak pendendam, ya. Toh? Nggih. Nggih. Ini Kanjeng Nabi. Mila saking menika nek saged, nggih. Nek saged monggo lah kita niku ngikuti sunnah Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi ngintikan ngeten iki. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa mengikuti sunnah saya berarti dia cinta kepada saya. Dan barang siapa cinta kepada saya nanti akan bersama saya di surga. Monggo nek saged kita ngikuti tindak lampahe Kanjeng Nabi. Sumerepe saking ngaji. Kersane sumerep ngeten iki. Kula dongaaken mugi-mugi teng masjid niki saged makmur ya, saged pengajiane saged rutin ya, dan menggali, mengajarkan, mengaji, mengkaji apa sirah-sirah nabawiyah atau mengkaji hukum-hukum yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Kersane kita niku saged nglampahi sunah Kanjeng Nabi, akhirnya dicintai kalih Kanjeng Nabi. Menika mungkin ingkang dalam aturaken wonten kirang langkung dalam nyungi apa kakung pangsami sepindah malih dalam atas nama PCNO Kota Malang matur suwun. Nah ini mudah-mudahan kita bisa amanah. Kados ingkang dalem matur nuwun Kiai Ustaz sinten Mahmudi wau kita namung nyimpen kegiatan terserah panjenengan sedaya. Menika ingkang dalem maturaken monggo kita akhiri kalian nuwun pada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kula dongaken mudah masjid rame niki, madrasah nggih saged rame, ini ada TK nggih saged rame, ini mengkader generasi yang akan datang yang nantinya akan memegang estafet kepemimpinan kita.
Al-Fatihah ala ma nawaina wa ala ma nawahu salafus salih binatin salihah qada'i khawaijina suhulati umurina umurid dunya wa ukhrana wa nilaini maqasidina wa ila khadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasil haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma salli ala sayyidina maulana Allahumma salli ala nuril anwar wasil asrar wa triyakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Maulana Muhammadin al-Mukhtar wa al-adhar ashabil ahyar adadana min layli wa udali. Allahumma la tada' fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la dhallan illa hadaitah wa la khajatan min khawaij dunya wal akhirah hiya lakar ridha wa la nasala illa qadaitaha wa yassartaha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muyassir yassir ya mudabbir dabbir ya musahil sahil alina kulla asir bijahil bashirin nadhir Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna istinabah wa la taj'alhu multabasan alina fanadilla waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al istima'ana hada istima'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'din tafarruqan ma'suma wa la taj'al lana saqiyya wa la makhruma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin bisirril asraril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kirana pun nyuwun aku pangsami wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.